Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama menambah pengetahuan kita tentang prasyarat memasuki ibadah salat. Salat tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna kecuali didahului dengan wudu yang sempurna. Atau dalam bahasa hadis disebutkan sebagai isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Bolowarmo yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita tidak merasa bahwa wudu itu adalah bagian daripada ritual ibadah yang luar biasa. Wudu itu akan membersihkan badan dan jiwa kita. Bahkan akan menjadi keselamatan bagi kita. Baginda Nabiullah Musa alaihi salam pernah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala agar berhati-hati dengan wudunya. Maka dipesan oleh Allah, ketika engkau keluar pergi tanpa wudu kemudian terjadi sesuatu denganmu, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Oleh karenanya, punya wudu itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita jiwa yang beriman. Karena Allah akan senantiasa mencintai orang-orang yang senantiasa dalam keadaan suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oleh karenanya kita bersama-sama dalam kesempatan yang mulia ini kita belajar bagaimana melakukan wudu yang sempurna. Kita berwudu tidak cukup dengan rukun-rukunnya yang 6 belaka. Tetapi kita sempurnakan dengan melakukan kesunahan-kesunahan, baik sebelum wudu atau di pertengahan wudu, bahkan juga setelah daripada itu wudu. Yang pertama, sebelum wudu, kita mesti bersiwak terlebih dahulu. Boleh bersikat gigi di tradisi kita. Kemudian kita membasuh kedua tangan kita, telapak tangan kita dibasuh dengan air seraya memohon kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan. Boleh dengan menggunakan doa-doa bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku memohon kebaikan dan keberkahan dan aku berlindung kepadamu daripada ketidakbaikan dan kebinasaan. Kemudian setelah itu kita berkumur matmadah seraya kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan, diberikan ma'unah oleh Allah untuk bisa berzikir dan memperbanyak memperbaca kitab Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Allahumma inni ala zikrika wa tilawati kitabika ya karim. Kemudian kita istinsyak. Di saat kita menghirup air ke hidung, kita berdoa, Allahumma inni arihni raihatal jannah. Ya Allah, perkenankan hidung kami bisa mengendus aroma surgamu. Ketika kita istinsar, mengeluarkan air daripada hidung, kita memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada aroma neraka. Baru kemudian kita melakukan rukun wudu, berniat seraya membasuh muka kita. Pada saat membasuh muka itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi binurik. Ini doa-doa minimal saja. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, jangan tinggalkan doa itu di dalam hati walaupun dengan bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura dan lain sebagainya. Ya Allah, sinari wajah kami dengan cahayamu. Masya Allah, aura yang luar biasa yang dimiliki oleh jiwa-jiwa yang senantiasa suci dengan wudunya. Anak-anak muda bolowarmo tidak perlu pakai pon, pakai ini dan lain sebagainya. Kalau doa kita sempurna, biarpun kulit kita hitam, tetapi ada aura yang terpancar dari jiwa yang senantiasa suci dengan wudunya. Maka di saat membasuh wajah, jangan tinggalkan doa. Allahumma bayyid wajhi binurik. Ya Allah,
pancarkan cahayamu kepada wajah kami. Ya Allah, sinari wajah kami dengan cahayamu. Kemudian di saat membasuh kedua tangan kita, jangan lupa untuk berdoa. Ya Allah, terimakan buku catatan kami dengan tangan kanan di saat kita membasuh tangan kanan. Dan di saat membasuh tangan kiri, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan terimakan buku catatan kami dengan tangan kiri. Allahumma a'ti kitabi biyamini. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali am wara'i dhahri. Dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa, ketika kita membasuh, mengusap rambut, mengusap kepala, jangan hanya sekedar dengan satu air, tapi usahakan dengan yang sempurna. Kedua telapak kita dicelupkan ke air, baru diusap seluruh kepala kita. Karena itu adalah akan menjadi wahana bahwa kelak kita akan terhalang dari jilatan api neraka. Maka doanya adalah di saat kita mengusap air, mengusap kepala dengan air, ya Allah, haramkan kulit kami, rambut kami dari jilatan api neraka. Kemudian selanjutnya kita mengusap kedua telinga. Walaupun ini adalah hal yang sunnah, tapi ini adalah bagian penting untuk mengusap telinga. Di saat mengusap kedua telinga, kita berdoa, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang bisa mendengar kebaikan dan diperkenankan untuk bisa mengikuti keindahan daripada kebaikan itu. Kemudian membasuh kedua kaki, mengharap kepada Allah. Di saat membasuh kedua kaki kita, Allahumma tsabbit qadamayya ala siratikal mustaqim. Ya Allah, sabit, pertahankan, jejakkan, kuatkan kedua telapak kaki kami untuk teguh, lurus di jalan. Terlebih kelak di saat kita melintas di sirat, ya Allah, selamatkan kedua telapak kaki kami untuk bisa melintas siratal mustaqim. Subhanallah, miris sekali. Oleh karenanya kita betul-betul mendamba kepada Allah di dalam doa kita. Terlebih di dalam melaksanakan wudu ini, jangan pernah terlewatkan sesuatu yang istimewa tadi. Terakhir ditutup dengan berdoa, kalau boleh adalah salat 2 rakaat kesunahan wudu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah wudu ini dengan sempurna, sehingga bisa mendapatkan kesempatan salat yang sempurna dengan penuh khusyuk dan khudu kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Allah yuwaffiquna wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu a'lam bis-shawab.